Jadi dari kerjaan pokoknya kalau si bos udah titah datang kita gimana caranya harus datang lah. Yang penting di sini gue agak underdress sedikit nih, gak nyiapin yang gimana, soalnya mikirnya tadi gak keburu. Tapi untung masih bisa ketemu sama Anwar, ketemu sama Madam Jordan juga, sama Megan tadi ketemu. Ya seneng lah, sama Anwar kan dulu pernah syuting beberapa kali dan terakhir syuting salah satu judul serial TV 2 tahun lah kita waktu zaman pandemik, jadi nginep di satu hotel lah, kita akrab, udah kayak ya udah dianggap sebagai keluarga lah. Om Anwar udah kayak paman sendiri gitu, jadi ya silaturahim. Kak, di dalam kan banyak banget artis nih, ada kakak milenial ya, gimana biasa Termasuk yang muda juga kan Kak? Iya, senang karena aku biasa muda banget, gue 40 gue tahun ini pada emang harusnya jadi biasa muda, tapi enggak sih, emang Manora ada satu grup di WhatsApp, grup Arnas itu dari semua kalangan, pokoknya kayaknya yang Om Anwar kenal semua dimasukin di grup itu. Ya kalau kita sih, ya aku yang angkatan gue lah gitu, anggapnya ya kita sowan kan sama yang senior, nyenengin mereka, habis itu mereka juga seneng, dan Om Anwar sama kita ngobrol itu bisa panjang gitu. Jadi kalau kesini nggak kerasa gap umurnya yang sangat jauh. Nah itu penting sih buat kita juga, kita kan sesama kerja seni gitu ya. Jadi kita juga perlu lah satu grup atau community, supaya kalau misalkan kita butuh atau misalkan kita punya project baru kan kita punya network. melihat Om Anwar yang bisa menyampaikan Dia tuh orang yang nggak pernah, rahasianya senang terus nggak pernah sedih apa, makanya banyak duit katanya. Waduh susah tuh kalau gitu caranya. Gue itu emang nggak pernah sedih, dan waktu satu yang paling gue ingat dari Om Anwar waktu zamannya pandemik itu kita di lokasi udah karantina, banyak banget yang kena covid, tapi yang kena covid itu muda-muda. Kita padahal yang takut kan yang kena yang sudah berumur kan gitu. Om Anwar sama sekali nggak kena, kita bikin rasanya apa, karena mungkin happy terus dia ya. Endorfinnya bagus kan, itu mungkin yang bisa jadi contoh sih buat kita. Mungkin update perkembangan Sienna kayak makin lengket. Apa? Mayanya Sienna. Iya, Sienna udah gede banget, pertanyaan-pertanyaannya, ngobrolnya tuh udah beda banget sama beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan 2 tahun yang lalu aja dari tontonannya aja udah beda banget, masih nonton kartun, sekarang udah banyak ngobrol cerita para remaja kan. Ya, jadi sekarang mesti waktu-waktu yang mesti lebih krusial lah untuk kita menjalin attachment sama anak. Kalau tadi gak dikatakan kayak makin mirip lah. Iya, udah. Dia tuh bener-bener mix dari sifat ya, ada cacanya ada, guenya ada gitu. Bawel-bawelnya kayak gue, tapi tekun-tekun fokus-fokusnya dan senang-senangnya tuh, ambisinya tuh kayak Caca. Jadi ya bener-bener perpaduan banget. Tapi ya semenjak sekarang beberapa tahun terakhir dia banyak di aku, jadi ya kita bener-bener mix keduanya supaya dia bisa tumbuh tumbuh kembang psikologisnya itu baik. Ada konten gak sih Kak Sienna BG sekarang udah menjalani gimana Kak? Iya. Udah mulai ngeflow, udah mulai suka-suka. Waduh, pertanyaannya udah, ayah tiba-tiba WA, rate this guy from 1 to 10. Nah, lo rasain lo udah ditanyain, udah ditanya kayak gitu, make up segala macam. Tapi saat yang paling aku syukur sih, dia kan bentar lagi ya usia 10, tapi beberapa temennya udah ada yang menginjak kaki balik kan. Ya dia sekarang kalau keluar rumah dia sendiri yang udah mulai pakai kerudung gitu. Aku agak berarti emang nggak perlu, jadi dapat lah intinya dari yang dia pahamin dari ibadahnya dia gitu. Senang ya, kita banyak kali di situ sih. Sama ya dia tetap, karena kan sekarang bener-bener setengah-setengah nih dia dengan hobinya di sosmed, ada teman-temannya, tapi belajar sama pengetahuan agamanya juga kita mesti tekankan, kita balancing gitu aja sih. dari anak cewek itu dia mau menuntut Apa? Ya sesuai dengan apa yang dia pelajarin sih, kayak kita kan ngebiarin dia belajar sesuai dengan dia. Alhamdulillah dia terkena gitu. Aku berapa kali pergi kok dia sendiri, kita nggak perlu nyuruh gitu kan. Dia senang ya, aku senang sih. Nah itu dia tuh, protektifnya tuh kayak megang pasir gitu kali ya, kita nggak boleh digenggam banget, tapi ya mesti kita temenin terus supaya dia tetap ngomong kan sama kita. Maksudnya dia tahu bahwa kita tahu tempat yang tepat dan nyaman buat dia bercerita. Harapannya misalkan terjadi ya dia patah hati, mungkin dia sedih, dia emosionalnya lagi kurang baik, dia datang pertama kali tuh ke bapaknya, ke ibunya, ke mamanya gitu, supaya dia bisa menceritakan. Kalau misalkan kita bisa menjalin komunikasi itu tuh yang kita takutkan kan, dia lagi sesuatu, dia cerita sama orang, nanti begitu dia remaja ya kita salah, yang dibilang salah pergaulan sebenarnya kayak gitu kan ya, takutnya orang yang nggak tepat, dia nggak sesuai sama apa yang dibayangkan kita. Harapannya itu sih. Mas Suara sendiri kan kayak Caca sendiri kan respon tentang keadaannya dia ya, tentang dia yang nggak pernah nganterin Sienna sekolah, ada penyesalan seperti itu gitu kan dengan penyakitnya dia.
apa sih dirimu melihatnya? Itu bukan preskon kali ya? Ya, misalnya untuk wawancara. Iya, lagi acara, terus ya ini juga mungkin berapa kali teman-teman media banyak, cuman aku kayak bingung lah gitu untuk meresponnya kayak gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Karena kan yang aku khawatirkan kan banyak komen-komen ke aku kan gitu, dikira orang yang pertama kali aku telepon itu Aca, aku tanya, "Are you okay?" gitu. Terus Aca bilang, "No, I'm okay." Dia lagi acara terus tanya. Caca hanya menceritakan namanya seorang ibu yang ya apa namanya mengalami apa yang semua teman-teman juga orang juga tahu gitu apa yang dialami, ya itu kesedihannya dia. Tapi ya aku nggak tahu ya isi hati, cuman aku sama Caca tetap buka komunikasi. Oh berarti nggak, iya enggak, kemarin lagi acara ini terus habis itu aku terpancing emosional terus aku cerita gitu. Tapi aku nggak bilang, cuman ya udahlah, itu udah bagian dari perjalanan aku. Cuman kalau boleh ini kan susah juga mau jelasin sama semua orang ya, tapi ya udahlah, yang penting aku sama Sienna sama Caca sendiri sama Ines juga kita berkomunikasi dengan baik, yang paling penting sih buat aku itu. Karena kemarin tuh lumayan riskan tuh gini, kita aja deh ada muncul di salah satu media terus habis itu menjadi masalah, padahal aku sama dianya nggak ada masalah kan, ngobrol baik, hubungan baik aja. Terus habis itu jadi media menanyakan, kalau aku terpancing kan aku jadi klarifikasi seakan-akan akhirnya jadi ada sesuatu konflik, kalau sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Makanya aku kayak kemarin kasih waktu deh, gue nggak mau ngerespon dulu karena emang lagi Kayak semacam dia belum pernah melakukan liburan, apakah benar masih berdua sama si liburan. Setahu aku pernah nggak ya keluar kota gitu, kayak ke Bandung. Minggu depan mereka mau ke Bandung, minggu depan mau ke Bandung. Sekarang Sienna lagi di tempatnya Caca. Terus ya hal-hal kayak gitu kan aku nggak perlu terlalu ceritakan terus kan gitu, kita juga udah mau move on. Tapi ya apa-apa sih, yang penting hubungan aku yang penting sama Cacanya baik-baik aja, yang paling aku pegang sih itu. Orang mau ngomong apa ya itu udah ya. Kalau misalnya Acanya sakit gitu, Sienna Tahu. perhatian. Iyalah. Beberapa kali juga kita lagi mau ngantri, karena kan kalau kesana kan aku yang nganterin juga kan, aku yang jemput. Sana Caca lagi sakit ya, kita berusaha terus kasih afeksi gitu ya. Media juga dibantu lah, karena impact-nya buat gue ini kan panjang ya. Ya udahlah, udah jadi bagian dari perjalanan itu. Kadang-kadang kan kita kan punya pekerjaan yang berhubungan sama image juga kan. Wah, ini orang lagi bermasalah kan. dan kayak sempat kemarin juga kan masalah hak asuh juga memang Caca ngalah aja dia karena nggak mau ribut. Nah, seperti apa sih, nggak mau ribut jauh sidang lah gitu, karena emang pengen baik-baik aja. Enggak deh, aku nggak komennya soal itu. Udah berapa tahun? 8 tahun lalu kan. Udah terlalu lama lah, aku nggak berkomentar soal itu. Tapi ya apapun yang dirasakan Caca gitu, aku mengerti, aku dengerin kok. Aku paham ya, aku paham. Tapi resepnya apa sih kabar, maksudnya meskipun sudah matang dan lain jalan hubungan dengan baik, istri juga nggak cemburu gitu kan, masih Kalau sih bilang ideal banget pasti nggak ada lah. Semua orang pasti menyimpan, Caca juga pasti menyimpan. Cuman yang aku syukurin sekarang, Caca, aku, Sienna, kita sama-sama nurunin harapan masing-masing supaya semuanya ideal gitu sebisanya. Tapi dari awal beberapa tahun lalu kan aku selalu bilangnya, ini coba kita ngelihatnya dari perspektifnya Sienna nih, kebutuhannya Sienna nih apa. Oh, secara psikologisnya gimana, karena aku juga dealing dengan psikolog kan. Semua yang aku lakuin ini bukannya gue nemu sendiri gitu caranya, karena aku constantly ketemu dengan psikolog untuk cari tahu gimana caranya gue membesarkan anak dengan kondisi seperti ini. Orang tuanya pekerja yang ada atensi publik buat anak gitu. Oh, dari sudut pandang Sienna begini, ya itu yang kita kerjain. Nah, keputusan itu kadang-kadang mungkin di aku atau mungkin di Caca ada yang jadi harus sedih. Buat kepentingan ya udah kita kerjain bareng-bareng. Nah, itu yang diceritakan kemarin. Tapi kalau sama Sienna paling sering kalau kita mungkin hal apa yang dilakuin sama Sienna? Baca sih, dia cerita, dia habis baca buku pagi-pagi biasanya kalau nggak kerja, nggak kerja, dia kebetulan nggak sekolah, terus pernah bolos malah. Ngomong kemana? Ke toko buku, nemenin dia ke toko buku, nyari buku yang dia suka, habis itu disuruh baca, habis itu dia ceritain ke aku sambil sebelum tidur, habis itu besoknya dia nulis, dia lagi suka nulis kan. Writingnya tuh bagus banget, jadi aku sih agak dorong dia, ayo nulis lagi. Dia biasanya habis baca buku, dia kepikiran satu cerita, terus dia tulis sama dia. cocok banget tuh. Juga bang, Apa? sering di talk juga berarti. Oh, nggak sering. Ya deep talk, tapi deep talk kan udah beda kan. Kadang-kadang aku benar-benar perlakukan sebagai teman. Kadang debat juga. Dia kan sekarang udah agak seperti ya udah mau remaja gitu kan. Jadi ngomongnya itu yang oke gitu.
oh berarti gue harus debat juga nih, kadang-kadang aku ajak debat seperti orang dewasa gitu, dia harus bete gitu, tapi nggak apa-apa, kita ngajarin ya lo akan ketemu dengan orang yang nggak setuju sama lo gitu, karena dia sendiri kan, jadi nggak ada counter nih dia mesti dapat kompetisi juga. Tapi ada curhat tentang cowok atau Karena kan udah Jadi inceran di kelas ya, di sekolah kan cantik tuh. Iya, dia belum, baru setahun terakhir dia mau agak terbuka gitu, tapi bukan cowok, biasanya di handphonenya tiba-tiba udah ada wallpaper cowok gitu. Kurang atuh jadi gitu. Pasti dia suka gitu. Korea dia suka si NCT ya. Ya kayak gitu-gitu, dia sukanya NCT. Ya udah mulai kenal lah. Tapi berarti di sekolah nggak ada yang kayak gitu. Ada, sering gue ledekin juga. Sering juga ledekin. Siapa nih gitu. Apa sih? Ini ya gitu. Tapi Mas Ben sendiri mensupport antara si Ena dan si Caca ini seperti apa sih sama Indonesia? Sebisanya, idealnya, sebisa kita berusaha lah, kita support. Tapi kadang-kadang udah ada, ini banget, kepentingannya berbeda banget. Ya udah, akhirnya aku ngomong sama Caca. Biasanya aku ngomong aja belak-belakan, kondisinya begini. So far sih ya mungkin Caca dia dengan berat menerima, yaitu mungkin bagian beratnya itu yang mungkin membekas kan, ya akhirnya kemarin sempat diceritakan gitu. Ya bener, wajar, sangat wajar sekali. Aku Tapi memahami. tanggapan Mas Ben sendiri yang Caca deket sama Didi Mas itu seperti apa? Gue belum denger ya, bener loh. Gue nggak tau, gue bener-bener 2 minggu terakhir gue mati IG, nggak ada nih di handphone gue, bener-bener gue matiin, terus gue hapus lah aplikasinya, gue lagi pengen detox, jadi gue lumayan nggak tahu tuh ini dan itu. Tapi keadaan Caca sendiri yang Mas dan Sarah tahu gitu, Caca dari kesehatannya, kemarin juga dia cerita keuangannya juga down gara-gara syutingnya agak ada sakit Nggak tahu. karena kan sakit. Oh gitu. Nah tapi kalau kondisi kesehatan dia cerita kemarin waktu ke Bali juga dia mau ke Bali, hati-hati, aku duluan gitu karena aku tahu minggu apa Sabtu dia mau ke Bali, aku bilang hati-hati, prosesnya lancar buat treatment. Jadi sebenarnya cerita nih baru landing nih gini-gini sama siapa di sana, kadang sama siapa, biasanya ngecek aja kamu sama siapa aja di sana, pengen tahu aja, fine kan gitu. Berarti kaget ya Mas dengan berita-berita yang heboh gitu yang sekarang soal Aku lumayan kaget sih, enggak, aku nggak ini, cuman tahu kemarin ada dari Instagram karena temen ngirim juga, so aku lihat, cuman aku nggak nonton semuanya. Oke. Tapi ini masuki tahun politik, Nah, kenapa? punya teman-teman artis yang banyak yang terjun ke dunia politik dan Wah. mungkin melihatnya gimana? belum sanggup, tapi gue ngikutin politik, gue lumayan mengikuti politik dan gue suka dengan politik, jadi kita menjadi netizen aja di sini. Jadi kalau terjun belum sih. Kalau menurut Kak Ben sendiri amanah nggak sih, atau emang dia masih cari panggung aja di dunia politik gitu? Atau sebaiknya seperti apa kalau misalnya? Enggak ya? Ya semua orang kan niat masing-masing, kita nggak tahu ya. Cuman kalau ngeliat beberapa teman-teman mayoritas yang gue pernah ngobrol, yang sudah pernah dan berniat terjun ke politik, mereka cukup serius loh. Cukup emang mau membuat sebuah perubahan gitu. Mas Kang Hengki itu kayak Hengki Kurniawan sebelum masuk kan, Mas Hengki, wah itu dia emang udah terlihat sekali emang politikus gitu pembawaannya, dan kayaknya tidak terhindarkan dia harus maju untuk membuat sebuah perubahan yang baik gitu. Jadi yang nanti mau maju sih kayaknya udah beda banget sama beberapa tahun yang lalu ya. Karena udah banyak banget yang berhasil tuh dari sisi ya shifting image, shifting kemampuannya dia, skill setnya dia dari seorang artis gitu menjadi seorang politikus gitu berhasil. Berarti kalau Mas Ben sendiri fine-fine aja kalau misalnya seorang artis nggak Fine banget, karena kan artis kan punya pengikut ya, punya follower, punya fans, punya apa segala macam. Ada satu momen di mana orang yang pintar itu pengen maju tapi nggak punya kendaraan itu. Nah artis itu punya itu, apalagi dia pintar, dia mumpuni secara mental, secara niat, secara fisik, bawa kan maju lagi. Ben, kalau suatu saat mungkin ditawarin salah satu partai, ya gitu. terjun ke dunia politik mau nggak? Gak berani gue, mental gue. Politik tuh mentalnya harus kuat. Kita masih push over. Mas, bentar lagi konser Coldplay. Iya. Nonton nggak Oh, sih? keren. Atau udah mengeluarkan tiket dari sekarang? Gimana?
udah nyiapin budget, tinggal nyiapin akses nih untuk beli. Semua orang nanya Coldplay. Tapi karena aku nggak tahu kalau tiket nggak terlalu ngoyo, cuman nggak tahu lah, biasanya sih pede aja ntar deket-deket hari H kalau dapet. Cuman ini kan tanggal 19 katanya, 19 kan rilis. Ya kita lagi coba cari cara gimana cara dapat, tapi udah nyiapin sih pasti nanti. Sebenarnya di Monotori sudah kita yang ada akses. Oh iya yang itu ya, Itu ada yang apa? bisa foto Foto bareng. gua lah itu. Foto bareng kayak nggak ada, nggak yakin gue. tapi rencana mau sitting plan di mana? Apa? Sitting plan-nya di mana, Kak? Oh sitting plan-nya kayaknya kalau nggak festival yang Cat 2 ya, paling itu sih. Gitu. Kayaknya sih. Kemarin Blackpink gagal soalnya udah beli tiket, terus kebetulan gue syuting keluar kota, terus jadi nggak bisa nonton. Tapi dia lagi tergila-gila dengan Taylor Swift, jadi kayaknya dengar kemarin Taylor Swift tahun depan kan, bisikin aja tahun depan Taylor Swift. Tapi kenapa pengen gitu bawa tiketnya Coldplay, apa karena memang perdana gitu kan bagus? Ya kayaknya emang aku pernah nonton waktu itu sekali di Australia. Nah, kita kan mau lihat yang set di sini kan. Kayaknya sejarah juga kan kita bisa datang nonton Coldplay di GBK gitu. Kayak dulu ada konser yang lumayan legend tuh, konser Bon Jovi, Metallica tuh kan sampai sekarang masih diingat kan. Ya, Coldplay ini pertama kalinya setelah berapa tahun mereka berkarir, 20 tahun lebih kali. Itu baru sekarang, 15 tahun ya, 15 tahun karir ya baru kali ini kita bisa lihat. Mudah-mudahan dapat. Oke? Terima kasih ya.